Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Kita mengharapkan suasananya semakin menyenangkan saja, semakin membahagiakan, dan kabar Anda juga semakin sehat ya. Nah, pagi hari ini seperti biasanya setiap Selasa pagi jam 7 sampai jam 8 kita nanti akan mengenal lebih jauh tentang otomotif dan bagaimana kita menerapkannya, ya kan? Nah, kalau tadi diawali Katon Bagaskara dengan tidurlah tidur, ini bukan berarti mengajak Anda untuk tidur ya. Baru dibuka langsung tidur, ya enggak lah. Dan Coach M. Arsyad sepertinya sudah siap ya akan memaparkan bagaimana teknik dasar berkendara. Karena memang topik kita pagi hari ini adalah tentang teknik dasar berkendara. Yang saya tahu teknik dasar berkendara itu ada dua, yaitu bagaimana kita mengatur gas, bagaimana kita mengatur rem. Ya, ini seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ya. Ternyata dalam memimpin, beliau ini juga harus pinter-pinter bagaimana kita harus ngegas, bagaimana kita harus ngerem gitu ya, dalam mengambil kebijakan. Baik, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang ada di Bondowoso, kemudian Tulungagung, Nganjuk, dan Trenggalek ya. Karena program ini juga disiarkan secara langsung, serentak begitu, di 4 LPPL. Ada Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3, dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsyad. Waalaikumsalam. Apa kabar ini pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini kita berbicara tentang teknik dasar berkendara. Teknik dasar berkendara, tentunya nggak hanya sebatas motor ya Coach ya, juga mobil ya kan. Apakah nanti ada perbedaan ketika teknik dasar berkendara untuk motor ataupun mobil begitu, atau mungkin sama saja, cuman karena medianya kan beda. Kalau motor ketika kaget bisa berhenti karena bisa disangka dengan kaki ya kan. Kalau mobil nggak bisa. Gitu. Monggo silakan, ini teknik dasar berkendara seperti apa pemaparannya? Kalau berkendara ini kalau di jalan raya ini bukan cuman sepeda motor dan mobil sih, ya kan? Oh ya, banyak ya. Termasuk bus. Sepeda kan gitu kan? Ya kan? Sepeda angin itu termasuk mungkin motor yang roda 3. Oh ya iya. Kan? Ada mungkin juga beca. Kalau mungkin masih ada di beberapa tempat gitu, beca juga masih ada. Mungkin juga kalau mungkin mungkin juga masih ada dokar, kan gitu kan. Sama sebetulnya. Kalau prinsip apa istilahnya? Prinsip dasar berkendara di jalan raya itu sebetulnya sama aja gitu loh. Semua kendaraan, walaupun termasuk orang lah, orang juga sama. Orang pun juga sama. Walaupun kalau di jalan itu harusnya orang itu punya jalur sendiri, itu di trotoar kan gitu Mas. Tapi kan ada beberapa tempat yang jalannya habis. Jadi kalau diperlebar habis, jadi trotoarnya kalah kan gitu kan. Sehingga pejalan kaki pun akhirnya harus mengikuti aturan apa yang ada di jalan raya. Jadi artinya seperti itu. Nah, di jalan raya apa yang harus diperhatikan? Kalau dasar-dasar berkendara tadi kan Mas Ilham sampaikan. Pokoknya gaspol sama rem blong kayak gitu aja. Iya, apakah sebatas dua itu atau mungkin ada lainnya? Saya yakin pasti ada yang lain ya, yang harus kita ketahui gitu. Nah, ini kita kan kemarin sudah kita bahas bahwa saat berkendara itu apa istilahnya? Banyak keperluan di jalan raya, kan gitu kan? Kepentingan di jalan raya, banyak apa istilahnya skill yang ada di jalan raya. Karena beda-beda seperti itu, ya kan? Maka diperlukan adanya toleransi kan seperti itu.
Ini yang penting kan gitu kan, agar kita tidak saling bersinggungan, agar kita tidak saling apa istilahnya ada masalah saat di jalan. Jadi kita seperti itu. Nah, yang nomor satu, teknik dasar yang nomor satu itu adalah pada saat kita akan masuk ke jalan raya, ya kan? Masuk ke jalan raya, apakah kita masuknya dari jalan kecil, jalan-jalan kecil ke jalan yang lebih lebar, atau dari posisi kita parkir, nah kan gitu kan? Mau masuk ke jalan raya, ya kan? Nah, itu sama sebetulnya, teknik dasarnya itu sama. Dan ini nanti kita lihat kondisi masyarakat sekarang seperti apa kan gitu kan, kondisinya seperti apa. Karena saya sering ngamati itu sudah banyak yang tidak melakukan seperti ini, sehingga di beberapa tempat saya sering melihat kejadian timbul masalah gitu loh, karena antara pengendara satu dengan pengendara yang masuk ke jalan raya ini, ya kan, itu akhirnya bersinggungan kan gitu kan. Singgungan itu bisa dianggap bersinggungan secara fisik, yaitu serempetan atau ketabrak dan sebagainya, atau mungkin secara emosional, karena yang masuk ke jalan raya itu mendadak, sehingga dari yang di jalan raya kaget gitu loh, sehingga timbul jalan. Nah, kita kembali, apa sih yang harus kita lakukan saat kita mau masuk ke jalan raya? Kalau kita masuk ke jalan raya, ke jalan yang lebih besar, ya kan, lebih ramai, itu yang nomor satu adalah sebelum kita masuk, pastikan dulu, ya kan, pastikan dulu bahwa aman jalannya itu. Untuk memastikan aman itu, salah satu caranya adalah berhenti dulu, gitu loh. Jadi harus berhenti dulu sebelum masuk ke jalan yang lebih lebar. Kan? Tujuannya apa? Kita berhenti dulu, ya kan? Seperti iklan yang dulu sering muncul di iklan susu anak-anak itu kan, anak kecil mau nyebrang itu. Tengok kiri dulu, tengok kanan, tengok kanan dulu, ya kan? Terus tengok kiri, tengok kanan lagi. Iya, 3 kali ya? Iya, 3 kali, harusnya 3 kali. Iya, dulu 2 kali, sekarang ditambah ya Pak Coach ya, jadi 3 kali. Ya, jadi kanan dulu, kalau kita mau masuk ya, nah itu dulu. Kanan, kiri, kanan. Kan? Oke, kanan oke. Kita lihat kiri, di sisi kiri aman tidak? Oh aman. Sebelum kita lihat kanan dulu, oh aman, baru masuk. Gitu loh. Itu paling aman, dan kondisinya berhenti ya, kendaraan kondisinya berhenti. Yang sering terjadi di masyarakat sekarang, kalau saya amati, kalau dia mau masuk ke jalan raya, apakah itu dari jalan kecil ataukah dari posisi parkir, itu mereka cuma melihat yang sisi kiri aja, tidak pernah noleh ke kanan. Jadi itu pokoknya kiri kelihatan mereka masuk aja, gitu. Ya kan? Nah ini yang bahayanya adalah yang dari sisi kanan, dari sisi belakangnya kendaraan tersebut, ya kan? Dari sisi belakangnya, kita sudah menyampaikan bahwa tidak ada satu kendaraan pun, tidak ada satu benda pun yang bergerak, yang bisa berhenti secara mendadak. Itu nomor satu. Kedua, setiap orang konsentrasinya beda-beda, faktor reaksinya beda-beda. Begitu ada kendaraan masuk ke jalan raya, ada beberapa orang yang reaksinya cepat, seperti para pembalap MotoGP itu. Dia langsung melakukan pengereman, atau dia menghindar. Tetapi ada juga orang yang waktu reaksinya lambat. Ya kan? Waktu reaksi lambat itu lebih dari 1 detik. Ya kan? Padahal 1 detik itu motor kecepatan 40 km/jam itu sudah maju, sudah berjalan itu 11 meter. Belum waktu ngeremnya. Nah, sehingga kalau kita tiba-tiba langsung masuk ke jalan raya, ya kan, tanpa memperhitungkan yang dari arah sisi kanan kita, itu akibatnya adalah bisa terjadi tabrakan. Walaupun kita ngomong loh Pak, kalau tabrak dari belakang kan yang salah yang belakang. Salah juga. Kalau Anda memotong jalur orang lain sehingga menyebabkan kecelakaan, Anda yang salah. Gitu loh. Bukan yang di belakang yang salah, tetapi Anda yang salah. Gitu kan? Nah, nanti kita akan lihat
bagaimana caranya kalau kita pindah lajur dan sebagainya? Nanti kita bahas satu persatu. Jadi yang nomor satu saat masuk ke jalan raya adalah itu tadi. Berhenti sejenak tadi ya. Yes, jadi ingat bahwa kalau di sisi kanan kita ada kendaraan, kelihatannya dia nggak peduli apakah dia kenceng apa enggak, tapi kita melihat estimasinya dia masih berapa lama ya. Makanya kenapa diperlukan lampu sen kan gitu kan. Lampu sen itu gunanya biar orang lain tahu kita mau kemana. Nah, setelah kita melihat estimasi lah, ini estimasi. Estimasi itu orang bisa melakukan estimasi jarak, estimasi kecepatan. Oh, orang itu kecepatannya segitu, jaraknya segini. Kira-kira masih sampai enggak ya? Saya masih sempat ngerem enggak mereka? Ya kan? Masih sempat menghindar enggak mereka? Lah, saya mempelajari di beberapa saya sempat diskusi dengan beberapa teman-teman psikologi itu. Dari teman-teman psikologi itu, kemampuan orang untuk menganalisa, untuk mengestimasi jarak, ya kan? Mengestimasi jarak itu baru muncul pada umur antara 15 dan 16 tahun. Sempurna, dia bisa sempurna mengestimasi jarak itu pada umur 17 tahun. Itulah salah satu dasar kenapa SIM itu dulu, SIM C itu dari 16 tahun menjadi 17 tahun. Gitu loh. Jadi dasarnya itu. Kenapa kok SIM sekarang jadi 17 tahun gitu. Antara lain itu. Jadi estimasi jarak itu yang penting. Gitu loh. Nah, kalau pertanyaannya, Pak, lah ini orangnya udah umur 20 tahun ke atas loh Pak, 25 tahun, hampir 30 tahun. Tapi tetap nggak bisa estimasi jarak. Lah ini harus dipertanyakan ini. Apa yang salah ini? Kan gitu kan. Apa masih ada yang salah? Ini berarti gitu. Harus sambil kursus ya. Oke. Tapi gini Coach, kalau misalnya nih ya kita berhenti, tapi itu berhenti di jalur yang ramai. Dengan kata lain, kalau kita tunggu kapan sepinya, itu malah kita akan menghabiskan banyak waktu karena memang jalurnya ramai sekali begitu. Dan kalau kayaknya nggak bisa sepi deh karena mungkin jalurnya ramai sekali gitu. Nah kalau misalnya memang demikian, nggak mungkin kan kita harus menunggu sepi atau apa begitu karena memang jalurnya ramai. Nah caranya untuk bisa masuk ke jalan raya itu setelah kita berhenti sejenak apa? Apakah kita memang harus pelan-pelan? Bagaimana begitu caranya? Seperti apa ini Coach? Ya, kalau memang seperti itu, ya kan? Sama seperti itu kita berhenti, nyalakan lampu sen. Setelah itu, kalau memang jalan itu ramai, kita bisa masuk pelan-pelan, Mas. Tetapi ingat, tetap harus di sisi kiri, ya kan? Gitu kan? Sambil kita mengamati bagaimana reaksi orang-orang yang ada di belakang kita, gitu loh. Makanya saya ngomong harus pelan itu adalah kita melihat reaksi orang-orang yang ada di belakang kita. Kalau orang-orang di belakang kita memberi jalan kan ketahuan kan. Jadi mereka akan mengurangi juga mungkin ya. Kecepatan, betul. Kalau mereka sudah mengurangi kecepatan, segera mungkin kita masuk ke jalan raya dan segera minggir dulu. Nah, kan gitu kan. Terus langsung minggir dulu aja. Agar kita tidak terlalu lama mengganggu. Mungkin seperti itu Mas Yedap, kalau memang jalannya ramai. Tapi ingat, kalau pada saat kita pelan-pelan itu ada 1-2 orang yang tidak memberi jalan, masih tetap ngebut. Nah, ini kita harus hati-hati. Memang berhenti ya harus berhenti. Biarkan orang-orang yang pembalap-pembalap itu biar lewat dulu aja. Setelah itu baru kita masuk. Nah, mungkin gitu caranya, Mas. Iya. Soalnya ini saya kebetulan itu satu kendaraan sama teman saya yang dari Jakarta gitu kan. Ketika berada di mungkin dia ini udah terbiasa dengan lalu lintas Jakarta ya yang begitu padat. Ketika ada di Surabaya dan sekitarnya, nggak apa-apa, cepet aja, nggak apa-apa. Jadi kita disarankan nggak usah berhenti gitu, langsung aja kayak gitu. Ini malah lebih parah daripada Jakarta katanya gitu. Ya. Tapi tetap itu tadi Mas, triknya tetap kita harus itu tadi, harus melihat itu dulu, berhenti dulu sejenak lah. Kalau memang berhenti, kalau memang kondisinya lebar, kiri kanan lebar, kita jalan pelan itu sambil proses jalan itu, tetap kita harus ngawasi yang ada di sisi kanan kita, gitu loh. Karena sisi kanan kita itu kan kadang-kadang dari belakang kan kenceng juga kan, gitu kan.
tetap intinya kita harus tetap hati-hati saat mau masuk ke jalan. Mungkin itu Mas Ivan. Iya, oke, baik. Kalau tadi yang pertama teknik dasar berkendara berhenti sejenak, ini ada berapa item, Coach, kira-kira? Ada berapa item lagi yang harus kita pahami gitu terkait dengan teknik dasar berkendara? Nanti kita akan ngomongkan tentang pindah jalur. Oke. Ya kan, kedua pindah jalur. Yang ketiga, yang paling sering bahaya itu adalah mendahului. Dan yang terakhir nanti sekilas saja kita ngomong tentang jaga jarak. Mungkin itu Mas Ivan. Oke, baik. Berarti ada 4 ya. Ini yang harus dikuasai oleh pengendara pemula ya, yang akan berkendara di jalan raya ya. Jadi kalau biasanya pemula ini kan sebenarnya yang harus dipersiapkan secara mental ini apa sih, Coach, untuk pengendara pemula ini? Saya tidak bilang usia, kadang juga ada orang dewasa yang baru berkendara pun ada rasa-rasa gemetar juga gitu kan, yang biasanya baru bisa nyetir mobil. Nah itu kadang-kadang juga ada perasaan khawatir dan sebagainya. Jalannya juga pelan sekali. Kadang-kadang kalau pelan ini kendaraan yang ada di belakangnya juga ngebel dan sebagainya. Terus posisinya juga agak meragukan, tidak menengah, tidak menepi gitu. Masih belum bisa memberikan space yang nyaman buat untuk didahului atau bagaimana gitu. Nah, ini kira-kira apa yang harus dipersiapkan bagi pengendara pemula ya, baik motor maupun pengendara mobil yang baru saja ke jalan, berkendara ke jalan raya. Ini apa saja ini? Kalau menurut saya juga ini biasanya sih tidak semua orang yang berusia 17 tahun ini secara mental ini siap dengan berkendara di jalan raya. Karena kan jalan raya ini juga tidak selalu sama ya, Coach. Ada jalan raya itu yang ramai sekali, jalur cepat, ada juga yang tidak terlalu ramai alias sepi. Nah ini mungkin masih aman-aman saja gitu. Gimana ini, Coach? Kalau memang masih pemula, baru belajar, memang harusnya belajar dulu, skillnya benerin dulu di jalan-jalan yang sepi dulu. Bahkan kalau kita ngomong, ya kan, kalau kita ngomong sebetulnya pada saat sebelum dia turun ke jalan, itu skillnya sudah harus cukup gitu loh. Kalau memang skillnya masih belum cukup, harusnya masih di close circuit dulu, kan gitu kan. Cuma masalahnya kan sekarang di sini juga nyari close circuit itu juga susah juga kan gitu kan. Sirkuit tertutup itu kan susah juga. Artinya bahwa kalau memang masih pemula, newbie, itu perbanyaklah skillnya saat di jalan-jalan yang sepi dulu. Jangan maksa masuk ke jalan raya dulu. Artinya kalau kita ngomong loh, sampai kapan Coach seperti itu? Sebetulnya simpel. Kalau dia sudah bisa ujian, sudah bisa punya SIM, dia sudah lulus ujian SIM, ya kan? Lulus ujian SIM itu artinya kompetensi dia sudah cukup untuk berkendara di jalan. Kita harus ingat bahwa SIM itu bukan identitas, bukan seperti di KTP. Jadi setiap orang bisa ngambil. Tetapi SIM itu sebetulnya adalah surat izin kompetensi. Nah ya kan, dia sudah punya SIM, ujian SIM, itu artinya dia sudah cukup, ya kan. Nah untuk meningkatkan itu mungkin sementara masih di jalan-jalan sepi. Nah, bagaimana kalau terpaksa? Nah, kan seperti itu, seperti Mas Ilham tadi sampaikan. Tetap kurangi tetap kecepatan rendah nggak apa-apa, tetapi jangan di tengah, ya kan. Sering lihat belakang, ya kan. Lihat belakang. Kalau memang di belakang kita itu ada kendaraan lain, segera minggir, kasih jalan. Gitu loh. Minggirnya seberapa kan gitu kan? Pertanyaannya kan itu kan, minggirnya berapa kan gitu kan. Pada saat kita berkendara, bagi pengendara pemula untuk mobil itu gampang aja. Pokoknya jangan melebihi garis tengah jalan. Oh ya. Simpel aja, jangan melebihi garis tengah jalan. Artinya kaca spion kanan itu jangan melebihi garis tengah jalan. Nah pertanyaan berikutnya, lah kalau nggak ada garisnya gimana Coach? Kan gitu kan jalannya. Ya imajinasi aja, kira-kira jalannya segini, tangannya segini, kita nggak melewati itu. Itu aja. Selama kita tidak melewati garis batas jalan tengah jalan itu,
insya Allah nggak ada masalah, tidak banyak mengganggu pengendara yang lain. Mungkin itu Mas. Oke, baik. Ini tentunya perlu dipahami juga ya bagi pengendara pemula. Sekali lagi, memang banyak hal yang harus diketahui. Memang kalau kita katanya ini Coach ya, kalau memang kita tidak pernah mencoba kendaraan kita di jalan raya, mental kita juga tidak akan pernah terlatih dengan situasi, karena situasinya ini kan beda-beda, ya kan? Di gang, kemudian jalan raya yang lengang, kemudian jalan raya yang padat, itu kadang tingkat tingkat kewaspadaannya ini juga agak menimbulkan sensasi yang beda-beda gitu loh. Dan iya kan, dan ini memang harus bagi pengendara pemula memang harus sesekali memang berada pada situasi seperti ini gitu ya Coach ya. Jadi jangan hanya yang jalan raya yang sepi-sepi aja gitu. Kan kita nggak mungkin, pasti akan suatu saat akan berada di jalan raya yang agak ramai gitu, dan kita kalau misalnya sesekali berada di situ akan siap gitu ya dengan apa kita memang perlukah menyalip misalnya, ataukah biasa-biasa saja atau bagaimana. Nah ini memang perlu jam terbang yang tinggi ya Coach, betul ya? Paling tidak didampingi Mas. Oh iya. Awal, ya kan? Didampingi oleh orang-orang yang jam terbangnya sudah lebih tinggi. Artinya navigatornya itu bisa membantu gitu loh. Oke. Iya. Membantu, awas kiri, awas kanan, rem dan sebagainya. Itu penting gitu loh. Mungkin harus didampingi seperti itu. Setelah dia skillnya tambah, baru kemudian dia bisa berjalan sendiri. Mungkin gitu Mas. Iya, baik. Dengan kata lain bahwa ketika Anda sudah bisa mengendarai mobil misalnya, ya kan, ini memang harus tetap ditemani oleh navigatornya tadi ya. Karena memang situasi kadang-kadang ini berbeda antara jalan A sama jalan B, C, dan sebagainya. Baik, Coach Arsan, nanti kita akan lanjutkan ya obrolan kita pagi hari ini. Ada beberapa hal yang tadi belum kita singgung, yaitu pindah jalur, mendahului, dan jaga jarak. Ya, nanti setelah jeda kita akan lanjutkan. Sahabat Suara Sidoarjo dan beberapa sahabat yang ada di Bondowoso, kemudian Tulungagung, Nganjuk, dan juga Trenggalek ya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan-tanggapan, silakan Anda bisa sampaikan di 031-896-1514 atau WA 0811-3091-009 ya. Silakan. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Iya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu, segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 air hidup yang terbaik, hey, Cheers in the house, Cheers, air ber-pH tinggi, Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh, Cheers mengandung antioksidan alami, Cheers air minum terbaik untuk keluarga, air minum sehat keluarga, cuma Cheers, air minum dengan pH tinggi, cuma Cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim, hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, ada dua informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Monang Jutawan Febrianto Limbong bin Syafi'i Suganda Limbong. Dulu tinggal di Dusun Kesambi, RT 10 RW 3 Desa Kesambi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua atas nama Novi Yulia Kartika binti Indroyono, dulu tinggal di Dusun Kedung Boto, RT 10 RW 3, Desa Kedung Boto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Monang Jutawan Febrianto Limbong bin Syafi'i Suganda Limbong dan saudari Novi Yulia Kartika binti Indroyono, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Selasa 24 Agustus jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih di Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride ya. Pagi hari ini masih berbicara tentang teknik dasar berkendara. Kalau tadi sempat disinggung tentang berhenti sejenak pada saat kita akan berkendara di jalanan yang agak besar, agak ramai begitu ya. Nah, kali ini apa lagi Coach yang bisa kita simak terkait dengan teknik dasar berkendara sebelum kita buka beberapa pertanyaan? Silakan. Ya, kita bahas tentang mendahului dan pindah, ada satu paket itu, ya kan? Jadi mendahului dan pindah jalur itu nomor satu yang harus diperhatikan. Nomor satu adalah pastikan kondisi lalu lintasnya aman dulu, sama sebetulnya yang pertama tadi, ya kan? Kalau kita posisinya sedang berjalan, ya kan? Sedang berjalan dan kita mau pindah lajur, itu yang nomor satu perhatikan posisi belakang dulu lewat kaca spion, ya kan? Terus posisi depan, ya kan? Posisi depan kan kelihatan. Kaca spion itu lihat, ingat, hati-hati. Kaca spion itu jaraknya aslinya, ya kan? Jarak aslinya itu lebih dekat daripada yang ada di kaca spion. Nah, hati-hati itu. Jadi artinya kalau kita melihat, gimana Coach? Coba diulang lagi. Di kaca spion itu, Mas, bayang itu, ya kan? Itu jarak aslinya dengan jarak di bayangan itu lebih dekat jarak aslinya. Oh iya. Gitu loh. Artinya kalau kita melihat di kaca spion masih jauh, itu hati-hati. Kenapa? Karena mungkin kendaraan yang ada di belakang kita itu sudah dekat sebetulnya. Itu adalah efek dari cerminnya itu, Mas. Efek dari cerminnya cembung. Jadi kelihatannya agak jauh, tapi sebenarnya itu sudah dekat ya, Coach ya, gitu ya? Betul. Jadi seperti itu, hati-hati seperti itu. Makanya kalau kita mau pindah lajur atau mendahului, itu lihat dulu kaca spion belakang, terus kita lihat depan, ya kan? Kalau memang kondisinya kira-kira sebelum mendahului itu antara sekitar 6 sampai 7 detik sebelumnya. Saya ngomong dalam detik, bukan dalam meter, ya kan? Sekitar 6 detik sebelumnya, baru kita menyalakan lampu sen dulu, ya kan? Nyalakan lampu sen dulu. Kita melihat reaksi dari kendaraan. Kalau kita pindah lajur ke kanan, berarti yang belakang yang harus kita lihat, ya kan? Kalau kita mau ke kiri pun, katakan kita mau masuk ke gang, hati-hati juga. Kita harus tetap lihat kaca spion, karena kenapa? Kadang-kadang kita sudah nyalakan lampu sen, sudah belok ke kiri, tiba-tiba masih ada yang mendahului kita dari sisi kiri. Hati-hati seperti itu. Terutama di jalan-jalan raya yang padat itu kadang-kadang seperti itu. Kita sudah belok, sudah istilahnya sudah mau masuk ke gang, dari kiri tiba-tiba ada yang mendahului. Nah, itu hati-hati juga. Artinya pada saat kita akan pindah lajur itu seperti itu. Nyalakan lampu sen, ya paling tidak sekitar 6 detik sebelumnya nyalakan lampu sen, ya kan? Pastikan belakang sudah kalau kita mau ke kiri, pastikan yang sisi kiri sudah aman, baru kita bergerak. Kalau sisi kanan sama, pastikan yang dari belakang sudah memberi respon, kita akan belok. Mereka memberi respon. Dari arah depan juga sudah memberi respon, baru kemudian belok. Baru kemudian kita pindah lajur. Nah, ingat seperti itu. Nah, yang sering terjadi, nah ini hati-hati lagi. Kalau kita pada saat di jalan yang searah,
ya kan, searah itu. Kadang-kadang searah kan ada 3 lajur itu, lajur kiri, lajur tengah, lajur kanan. Kadang-kadang kita pada saat pindah lajur itu lucu juga. Kalau kita nggak ngasih lampu sen, nggak ngasih lampu sen langsung pindah gitu aja. Paling belakang kita cuma langsung. Yang lucu adalah kalau kita pindah ke lajur kanan, kita nyalakan lampu sen, mobil yang ada di belakang kita, ya kan, sebelumnya itu masih jauh, tiba-tiba ngebut, seolah-olah tidak mau didahului. Nah ini hati-hati orang-orang seperti itu. Mungkin obsesinya dia menjadi pembalap gitu loh, makanya nggak mau didahului. Dia harus hati-hati kalau seperti itu, ya kan. Itu kalau pindah lajur. Bagaimana dengan mendahului? Nah, kalau mendahului itu saya punya konsep 4-3-2 Mas. Nah, ada hitungannya 4-3-2. Kayak ini kursi sofa ya. Kayak kursi sofa ya, 4-3-2 ya. Iya. Ya ada lah gitu. Gimana ini maksudnya? Nah, kena 4 itu angka apa kan gitu kan. Nah, kalau saya ngomong, kalau kita mendahului, yang nomor 1 adalah pastikan kecepatan kendaraan kita cukup untuk mendahului. Ya kan? Cukup untuk mendahului. Artinya kalau yang di depan kita itu kalau motor yang 250 cc kecepatannya sudah tinggi, sementara motor kita cuman Mio atau Beat standar, nah itu nggak usah maksa deh. Kalau sudah kira-kira jalan 100 nggak usah dikejar deh. Ya, mereka masih lebih kencang kan gitu kan. Nah itu kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan saat mendahului? Pada saat kita mendahului pastikan kecepatan kita cukup. Nomor 1. Nomor 2 adalah 4 detik sebelum bergerak. Ya, dan kita kan sudah mengaksikan belakang, oke, depan, oke. 4 detik sebelum bergerak, nyalakan lampu sen. Tambahkan lampu sen kanan kalau mendahului dari kanan. Terus kemudian dahului secepat mungkin. Waktu mendahului itu, kalau untuk kendaraan-kendaraan yang roda 4 yang kecil-kecil gitu ya kecil-kecil itu ada Innova, paling gede ya Fortuner lah, ya kan, atau Land Cruiser yang gede itu maksimal itu. Kalau mendahului itu pastikan kita 3 detik sudah bisa langsung mendahului. Jadi waktu kita mendahului cuma 3 detik aja. Kecepatannya harus kira-kira lebih kencang 20 km per jam biar kita bisa cepat mendahului. Setelah mendahului 2 detik setelah mendahului, kita harus segera kembali ke jalur asal. Ingat, saat kita kembali ke jalur asal, jangan mengurangi kecepatan. Iya. Nah, ini yang sering terjadi adalah begitu nyala terus langsung belok kiri, ya ini bahaya. Itu banyak kejadian. Kalau pengen lihat kejadiannya yang seperti apa, silakan lihat di YouTube kan gitu kan. Di YouTube kan banyak seperti itu. Jadi setelah kita mendahului, jangan sekali-sekali kita kembali ke jalur dan ngerem, gitu loh. Karena bahayanya apa? Kalau yang di belakang kita itu Mercedes, kalau yang di belakang kita BMW, Jaguar, Porsche, ya kan, Ferrari, nggak ada masalah. Mungkin dia bisa berhenti dengan mendadak. Tetapi kalau yang di belakang kita adalah bis, atau di belakang kita adalah kontainer, trailer, atau kendaraan-kendaraan besar yang lain, walaupun kecepatannya cuma 40 km per jam, ya kan, jarak berhentinya truk itu kalau 40 km per jam bisa 40 meter sendiri. Gitu. Kalau kondisinya dia dengan muatan. Artinya, kalau kita habis mendahului, kemudian langsung belok ke kiri dan ngerem, ya kita siap-siap aja, camat atau lurah, kan gitu. Ya kan, cepat mati atau luka parah. Karena tidak bisa kendaraan di belakang kita langsung berhenti. Ya kan, itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita mau belok ke kiri, di depan kita sudah tahu mau belok kiri, ya udahlah, nggak usah mendahului. Ya kan? Lah, bagaimana kalau kelewatan? Ya udah, kalau kelewatan ya udah agak menjauh dulu aja, putar balik. Jangan langsung motong ke kiri. Karena itu sangat bahaya sekali. Gitu loh. Karena kalau kita langsung motong ke kiri itu efeknya seperti itu. Kalau di belakang kita itu siap, ya nggak ada masalah. Mungkin mereka paling-paling kita apa istilahnya dimaki aja kan seperti itu kan. Kalau nggak gitu orangnya turun diantemin kan seperti itu. Nah artinya seperti itu.
Dan lagi, kalau suatu saat kita mendahului kemudian kita langsung ke kiri, di belakang diklakson oleh belakang, itu artinya bahwa kita bergerak terlalu cepat, gitu loh. Sehingga tidak memberi kesempatan bagi kendaraan yang di belakang kita untuk bereaksi. Itu hati-hati. Jangan marah kalau kita motong seperti itu, klakson itu nggak boleh marah. Jangan seperti yang ada di YouTube itu, gitu loh. Dia motong truk, diklakson, marah, bawa apa namanya, bawa stang dongkrak, itu salah. Nggak boleh seperti itu. Mungkin itu, Mas. Oke. Ya, baik. Coach, ini ada beberapa pertanyaan ya. Kita ke pertanyaan, ada sekitar lebih dari 5 lah ini ya. Ini yang pertama dari yang ada di Gempol. Coach, cara berkendara agar tidak terjadi remblong saat berkendara di daerah atau di area tanjakan, bagaimana ya? Cara berkendara agar tidak terjadi remblong saat berkendara di area tanjakan, bagaimana? Kemudian ini ada 2 pertanyaan yang menyoal tentang latihan berkendara gitu ya. Yang pertama dari Zivana yang ada di Pondok Chandra. Untuk pemula yang ingin belajar mobil, yang pas itu menggunakan matic atau manual. Kemudian dari Atik yang ada di Candi, saya selalu kesusahan dalam latihan mengendarai mobil manual. Mungkin ada tips ya bagi pemula yang belajar mobil manual. Seperti apa tipsnya? Oke, 3 dulu. Silakan, Coach. Oke. Untuk Mas Dery, nomor 1. Mungkin pada saat di turunan, kalau tanjakan kita nggak mungkin ngerem. Iya, jatuh dong. Contohnya di Bromo, di Cangar gitu, contohnya seperti itu. Triknya adalah kalau motor kita manual itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena dibantu oleh engine brake seperti itu. Tetapi bagaimana dengan matic? Mungkin maksudnya yang paling parah adalah matic, karena yang sedang terjadi rem blong adalah matic. Ya, caranya adalah begitu juga untuk manual sebenarnya juga sama. Pada saat kita dari ujung atas, ujung turunan, itu yang pertama kali adalah kurangi kecepatan dulu. Ya kan, kurangi kecepatan dulu. Kenapa rem blong? Rem blong itu karena pada saat kita masuk ke dalam turunan, kecepatan kita masih tinggi. Kemudian kita langsung mengerem terus. Karena efek ngerem terus itu, lama-lama kampas itu akan panas. Ya kan? Iya. Panasnya itu kalau yang menggunakan hidrolik, kalau menggunakan minyak rem, itu panasnya itu akan bisa membuat seal yang ada di dalam pistonnya itu, ya kan, membuat seal apa istilahnya, deformasi, berubah bentuk, sehingga dia tidak bisa menahan tekanan. Itu yang menyebabkan blong. Nah, bagaimana dengan yang manual? Ya, pada saat panas itu, kampas rem itu juga punya batas panas. Artinya kampas rem itu dia juga kalau sudah melewati batas panas itu, dia tidak bisa berfungsi. Sehingga prinsipnya adalah jaga agar kampas rem tidak panas, kan seperti itu. Nomor 1 adalah dari awal turunan kita sudah mengurangi kecepatan. Itu nomor 1. Kedua, kalau memang manual itu bisa dibantu dengan engine brake, ya kan? Masukkan ke gigi 3 lah, ya kan? Gigi 3 sehingga masih tetap nyaman saat turun. Jangan gigi 1, kasihan sennya. Di 2 untuk emergency brake aja. Kalau masih nggak terlalu tajam sih, ya mungkin pakai gigi 3 it's okay aja, nggak apa-apa. Itu dibantu seperti itu. Bagaimana dengan matic, Mas? Karena matic itu kan tidak ada engine brake-nya. Iya. Caranya adalah pada saat kalau kecepatan rendah, itu ada 2 cara. Caranya adalah gantian. Menggunakan rem belakang dulu, ya kan? Setelah rem belakang dipakai kira-kira 5 menit atau apa, gantian rem depan yang dipakai. Kita bisa seperti itu kalau kecepatan kita rendah. Gantian rem depan yang dipakai. Oh. Ya kan? Nggak langsung sekalian gitu dua-duanya di... Karena kita makan dari awal kan sudah pelan kan. Kalau pelan kita bisa menggunakan 1 rem. Nah, bagaimana kalau seperti Mas Ilham? Gimana kalau 2 remnya sudah terlanjur harus kita pakai karena kecepatan kita terlalu tinggi saat turun. Pada saat di tengah, kira-kira 5 menit, ya kan, 5 menit itu, kalau kita merasa remnya mulai sudah agak berkurang, segera berhenti dulu.
berhenti dulu, biarkan rem itu dingin dulu. Syukur karena di situ ada warung kopi gitu, ya udah ngopi dulu lah. Kan nyaman kan, gitu. Ya kan. Biarkan remnya kering istilahnya dingin dulu. Setelah dingin baru turun lagi. Jangan disiram dengan air. Kalau disiram dengan air karena itu benda panas mesti akan berubah bentuk. Itu satu-satunya cara untuk kalau kita turun dengan menggunakan motor matic. Jadi artinya kalau kita dicangar itu kan turunnya tajam itu Mas. Nah itu mestinya harusnya dikurangi dulu. Iya kan? Kalau di Tulungagung itu di daerah bukan Popoh ya, yang di Trenggalek ya. Trenggalek itu yang mau ke pantai itu kan ada yang turunannya tajam itu. Daerah Panggul itu kan itu turunannya lumayan tajam juga gitu loh. Kalau Bondowoso itu mungkin yang mau ke arah Jember itu kan juga panjang itu turunannya. Mungkin seperti itu. Kalau Bondowoso mungkin kalau kita turun dari Ijen, nah seperti itu. Jadi triknya adalah seperti itu. Jadi jangan sampai dari atas kecepatan tinggi kita rem terus, bahaya. Jadi sebelum kita masuk ke turunan, kecepatannya rendah aja. Sehingga kalau memang dirasa remnya sudah mulai agak panas, segera rem full, kita berhenti dulu. Dinginkan dulu baru jalan lagi. Mungkin itu yang nomor 1 Mas. Oke. Nomor 2, ini menggunakan matic dan manual. Nah, ini menggunakan matic. Ya, kalau matic memang lebih gampang ya. Matic kita nggak usah kita bahas, karena matic lebih gampang. Manual, caranya bagaimana? Cara menggunakan manual itu yang paling gampang adalah pada saat start, ya kan? Saat start itu biasanya koplingnya, pemakaian koplingnya yang kadang-kadang kelewatan kan gitu kan. Jadi latihannya adalah bagaimana melepas kopling itu senyaman mungkin, sepelan mungkin. Artinya kalau kita melihat kopling itu, ya kan, melepas kopling itu antara kopling dan gas itu harus bersamaan. Jadi pada saat koplingnya kita injak full, ya kan, terus digas pelan, atau dilepas pelan, kita jangan gas dulu, biarin dulu. Kira-kira dia setengah kopling, baru kemudian gasnya diinjak. Itu nanti akan bisa smooth. Jadi prinsipnya seperti itu. Begitu juga pada saat kita akan pindah persneleng, ya kan? Saat pindah persneleng itu jangan pada saat gasnya masih diinjak, koplingnya diinjak. Mendingan lepas gas dulu, ya kan? Baru kemudian dikopling pelan, baru kemudian pindah persneleng. Setelah itu koplingnya dinaikin sedikit, separuh, baru gasnya diinjak pelan. Itu salah satu cara biar kita nyaman saat perpindahan giginya itu. Lah, batasnya putaran mesin seberapa? Putaran mesin itu tuh gampang Mas. Kalau kita merasa sudah mulai agak istilahnya dalam tanda kutip mesinnya gereng, ya putarannya terlalu tinggi sekitar 3000 rpm dan sebagainya, itu harus dipindah gigi berikutnya. Ini memang kelihatannya gampang, tapi dicoba dulu. Artinya harus sering dicoba. Perpindahan gigi seperti itu harus sering dicoba, ya kan? Agar bisa smooth, agar bisa perpindahan giginya itu bisa halus. Mungkin itu Mas Iman. Oke, baik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi tentang adakah tips untuk mengendari mobil manual ya Coach ya? Matic atau manual dulu? Kalau saya senang manual dulu. Manual dulu, yang lebih susah dulu ya Coach ya? Yang susah dulu. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Farhan yang ada di Candi. Farhan ini dari Vario Owners Club ya. Coach, next time agendakan beri edukasi safety riding bagi pengendara ojol biar seru. Mungkin ini usulan saja ya. Kemudian dari Ida yang ada di Krian, Coach bagaimana cara melakukan pengereman secara mendadak di area yang agak berpasir? Agak menakutkan soalnya. Oke. Sudah 2 dulu. Sebentar, saya ke redaksi. Mungkin Mega ini ada pertanyaan, silakan. Iya, ini ada pertanyaan menyusul ya. Ini dari Sutrisno di Sidoarjo. Coach, plat nomor ini kan ini katanya mau diubah. Sebenarnya pengaruh nggak sih Coach bagi pengendara dan kira-kira kapan ya diberlakukan? Dan ini dari Roy di Pasuruan. Benar nggak sih Coach kalau berkendara saat tanjakan kita harus zigzag untuk menanjak kalau menggunakan motor? Oke, terima kasih. Saya silakan Coach. Nomor 1, terima kasih Mas Farkan. Untuk ojol memang
dulu kalau nggak salah teman-teman dari Indis pernah melakukan juga untuk training untuk ojol, cuman yang sekarang kok kelihatannya belum ada lagi. Mungkin dari operator ojolnya ini yang harusnya mengagendakan itu. Itu yang nomor satu. Kalau Coach Arsat siap-siap aja ya, kapan dipanggil? Siap-siap saja. Terus nomor 2 dari Mbak Ida tentang penggunaan di pasir, ini memang agak susah nih, Mbak. Artinya bahwa pasir itu sampai sekarang kok belum ada roda yang dia bisa mencengkeram dengan bagus di atas pasir, itu agak susah juga. Mungkin nanti kita bahas khusus nih. Artinya kalau memang pasir itu, kalau memang kita saat lewat pasir, kita tahu sebelum lewat pasir kita ngurangi kecepatan. Yang lebih aman memang mengurangi kecepatan dulu ya Coach ya. Tapi kalau seandainya terpaksa Mas, di atas pasir kita kurangi penggunaan rem depan. Jangan menggunakan rem depan karena mesti akan lebih locking kan, seperti itu kan. Banyak penggunaan rem belakang serta engine brake kalau ada engine brake-nya. Mungkin nanti kita agendakan khusus untuk membahas tentang teknik pengereman mungkin Mas G. Jadi kita bisa mungkin nanti minggu depan kita agendakan, kita akan bahas tentang pengereman khusus. Itu terus berikutnya plat nomor dirubah, saya rasa tidak ada masalah Pak. Kan gitu kan. Mau warnanya merah, warnanya kuning, warnanya putih, warnanya apa. Yang penting adalah saat kita di jalan itu, kita benar-benar menjaga konsentrasi kita saat di jalan. Oke kan. Penting selamat bagi diri kita dan selamat bagi orang lain. Mungkin itu nomor 6, kemudian yang terakhir Mas Roy, tentang apa ini, tanjakan harus zigzag atau bagaimana ini tadi ya? Zigzag itu sebetulnya adalah teknik untuk mengurangi sudut Mas. Jadi kalau kita mengurangi sudut tanjakannya biar nggak terlalu tinggi, itu dengan zigzag. Nah zigzag ini kalau memang kendaraan kita kuat, ya nggak perlu buat apa zigzag kan gitu kan. Tetapi kalau memang berat, itu zigzag itu boleh dengan cara seperti itu. Zigzag itu boleh, tetapi tetap kita harus menjaga kondisi lalu lintas. Jangan sampai kita pada saat zigzag itu kita mengganggu yang lain atau membahayakan diri kita. Jadi prinsip fungsinya zigzag itu adalah untuk mengurangi sudut, ya, kan gitu kan, untuk mengurangi sudut kenaikan tanjakan itu loh Mas. Sudut tanjakannya itu kalau kita zigzag kan kelihatannya sudutnya lebih kecil kan. Iya. Nah, triknya seperti itu. Ya, jadi pastikan dulu kalau memang kendaraan kita kuat, ya buat apa kita harus zigzag kan gitu kan. Lurus saja nggak ada masalah. Tapi kalau memang harus zigzag, yang harus diperhatikan adalah kondisi lalu lintasnya dulu. Kalau aman monggo, tapi kalau tidak aman jangan. Lebih baik berhenti dulu. Mungkin itu. Oke. Baik, nggak terasa ini sudah jam 8. Yang terakhir Coach, ya, yang ingin disampaikan sekaligus sebagai closing statement pagi hari ini, silakan. Pertanyaannya? Sudah habis. Jaga jarak. Nah, saya ngomong jaga jarak. Oh ya. Hati-hati saat kita menjaga dengan kendaraan depan kita, ya kan? Nanti saat jaga jarak kita bahas lebih detail pada saat pengereman, Mas. Nanti kita akan bahas, minggu depan kita bahas pengereman dengan termasuk nanti di dalamnya adalah jaga jarak. Jaga jarak saya cuma mengingatkan, ingat bahwa tidak ada kendaraan satupun yang bisa berhenti mendadak. Begitu juga closing statement saya, hati-hati saat kita masuk ke jalan raya, saat di jalan raya, karena tiap orang waktu reaksinya beda-beda, skillnya beda-beda. Tetap jaga konsentrasi, ya kan? Jangan adu nyali saat di jalan. Artinya bahwa keselamatan diri kita adalah nomor 1. Keselamatan orang lain nomor 1 juga. Artinya kita sama-sama menjaga agar tetap selamat saat di jalan. Mungkin itu Mas Irfan. Oke, baik, terima kasih Coach Arsat sudah berbagi informasi pagi hari ini dalam program Safety on the Road ya. Mudah-mudahan teknik dasar berkendara yang sudah kita paparkan, hal-hal yang cukup banyak tadi, ada 4 ya. Saya refresh kembali, ada berhenti sejenak, pindah jalur, bagaimana mendahului dan jaga jarak. Nah, nanti jaga jarak ini akan juga dipaparkan lebih detail lagi, insya Allah minggu depan. Ini akan menambah wawasan kita untuk lebih waspada ya dalam berkendara di jalan raya. Terima kasih Coach, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas.